janji mau mensejahterakan masyarakat. Ternyata kebijakan, undang-undang yang dibuat itu bukan mengarah mensejahterakan masyarakat, tapi malah mencekik masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin di mana saja Anda berada, kalau episode terdahulu kita sudah bahas soal jujur, soal benar, sekarang kita bahas lawannya, yaitu al-kazib, yaitu dusta. Dusta itu adalah berbeda antara sesuatu yang dinyatakan dengan kenyataannya. Kalau saya bilang ini biru, maka itu namanya dusta. Kenapa? Nggak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena disepakati di seluruh dunia bahwa ini warnanya hijau, bukannya biru. Maka kalau saya bilang di mana-mana ini biru, itu namanya saya berdusta. Masyarakat kita sering menyebutnya dengan berbohong. Ini banyak terjadi, banyak dilakukan orang, kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, dan kita harus menghindarinya. Karena ini seperti yang sudah kita kemukakan hadisnya pada episode terdahulu, bahwa ini adalah salah satu dari cirinya orang munafik. Ayatul munafiki salasun, tandanya orang munafik ada 3. Iza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji tidak dipenuhi. Wa iza tumina khana, kalau diberi kepercayaan malah dia mengkhianatinya. Oleh karenanya hindari betul. Kenapa harus kita hindari betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, iyyakum wal kazib, jauhilah dusta, fa innal kazib yahdi ilal fujur, karena dusta itu menghantarkan kamu kepada kedurhakaan. Kedurhakaan, dosa demi dosa akan kita lakukan dengan sebab kita berdusta. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan durhaka itu akan membuat kamu dihantarkan kepada neraka. Jadi dusta membuat kita durhaka, durhaka membuat kita masuk neraka. Itu yang harus kita hindari. Kalau begitu, dusta dalam apa? Ya, dusta dalam bicara. Jangan kita ngomong yang tidak sesuai. Maka orang munafik disebutkan di dalam ayat 8 surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang mengatakan beriman kepada Allah dan pada hari akhir, padahal dia bukan orang beriman. Nah, itu namanya dusta dalam berbicara. Jadi kalau kita ngomong, jangan kita berdusta, jangan kita berbohong dalam omongan itu. Ini banyak terjadi. Misalnya ada orang pelit. Orang pelit. Orang pelit itu jangankan berbagi. Orang minjem saja dia nggak mau pinjamkan. Dia punya uang. Nah, gitu. Dia punya uang. Pak, saya ini lagi sangat membutuhkan. Saya mau pinjam uang. Bisa Pak pinjam uang? 500.000 saja. Apa dia bilang? Ya, saya juga nggak punya. Gitu. Padahal dia punya. 1 juta dia punya, 5 juta dia punya. Tapi dia bilang nggak punya. Ini namanya dia dusta dalam berbicara. Kita tuh suka bercanda, kita suka melawak. Nah, kalau kita ingin orang tertawa, lalu kita berdusta, mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu, padahal itu tidak ada. Itu juga namanya dusta dalam bicara.
Ini banyak terjadi. Nah, yang kedua, dusta dalam janji. Kita juga jangan berdusta di dalam janji. Maka kalau kita berjanji, penuhi janji itu. Kenapa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam surat Al-Isra ayat 34 itu disebutkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyudda. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa. Jadi harta anak yatim itu harus diurus sampai dia dewasa. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Nanti kalau udah gede, hartanya akan saya kasih. Nah, itu janji itu dulu. Misalnya, ini kan anak ditinggal mati oleh bapaknya masih kecil. Dia nggak ngerti urusan harta. Dia juga nggak tahu almarhum bapaknya punya harta di mana saja, apa saja dia nggak tahu. Akhirnya saya sebagai pamannya misalnya, nah udah saya yang ngurus. Nanti kalau dia udah gede baru saya kasih. Oh, saya urus. Ternyata ada pembuatan jalan, misalnya. Ada pembuatan jalan sehingga tanah keponakan saya ini yang semula di dalam di pedalaman ya, di dalam ya, bukan di pinggir jalan raya. Tapi karena ada pembuatan jalan raya yang tadinya di dalam, akhirnya apa? Jadi di depan dia ada jalan baru, harganya jadi mahal. Ketika udah dewasa, itu tanah mau saya kasih, saya mau serahkan, tapi ternyata yang diserahkan bukan tanah dia, tanah saya yang ada di tempat lain yang dalam. Om, kata orang-orang saya punya tanah. Oh iya, kamu punya tanah. Oh, di sana tanahnya. Padahal tanahnya di sini, tapi tanah saya tukar. Saya tukar sebab di sini semeternya 3 juta, kalau di sana semeternya 500.000 misalnya begitu. Oh, itu namanya tidak benar di dalam janji. Innal ahda kana mas'ula, karena janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks politik ini juga hati-hati. Ada orang janji dalam kampanye, dalam pilkada, dalam pemilu, dalam pemilihan presiden, gubernur, dan seterusnya. Itu janji. Janji mau mensejahterakan masyarakat. Ternyata kebijakan, undang-undang yang dibuat itu bukan mengarah mensejahterakan masyarakat, tapi malah mencekik masyarakat. Wah, ini bahaya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah dusta dalam persaksian. Kita ini kan banyak perkara hukum, diperlukan saksi, maka kita jangan berdusta dalam persaksian. Kalau menjadi saksi harus jujur, katakan apa adanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 135 itu disebutkan, hai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri. Kalau ngomong tentang orang lain, dia ngomong apa adanya. Tapi kalau sudah terkait dirinya, dia nggak mau mengatakan apa adanya. Apakah Anda mengetahui peristiwa ini? Saya nggak tahu. Katanya Anda tahu, ya tahu sedikit. Bagaimana ceritanya sampai terjadi hal ini? Saya nggak begitu paham. Terus dia puter-puter itu omongan. Ketika sudah nggak bisa mengelak lagi, ya dia bilang saya lupa. Udah lupa. Jadi menjadi saksi dengan jujur, dengan adil. Atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, katakan apa adanya.
Jika dia yang terdakwa itu kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, tapi karena orang mengikuti hawa nafsu, akhirnya dia berdusta di dalam persaksian. Begitu juga yang keempat, dusta dalam tuduhan. Jangan gampang menuduh orang. Orang yang belum tentu salah kita katakan salah. Nah, ini banyak terjadi. Apalagi banyak orang menyebarkan berita hoax, berita yang tidak benar untuk mengacaukan, sehingga yang tidak salah dituduh bersalah. Allah ingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka teliti kebenarannya, cek and recheck, tabayun dulu, periksa itu berita benar apa tidak, jangan langsung percaya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, ini nyesel, orang sudah terlanjur dikatakan salah padahal dia tidak bersalah. Ini sesuatu yang harus kita waspadai sehingga kita jangan sampai menjadi orang-orang yang berdusta. Mudah-mudahan bahasan ini mengingatkan kita semua agar kita bisa menyempurnakan akhlak kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terpuji. Insya Allah kita sambung dengan tema berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.